Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Rasulullah bin Syafi'i Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam wa sallam wa Muhammad bin Ali Ba'al wa tabi'in bi ihsan ila Ahmad sallallahu alaihi wasallam جميع ساداتنا معنا ورسوله وخلص من الله سبحانه وتعالى وشهد وسلم وتلا على الله تعالى الأعداء وإلى محمد سبحانه وصلهم وقرهم وعلى رسول سيد الوالد أبي شام بن علي بن صالح جوهجاني بن حبيب حسن شاطر حسن شاطر حبل محمد بن شهاب وإلى زين محمد بن علي والمالك والحسن أحمد بن حنان وإلى روح أحمد بن جلاني شريف سيدة بنت حسين وإلى روح يعني بسرة وإلى روح محمد بن سليم سيب الحضر والمقام في أحجام الزيد بن مهاجر وفي فيها وإلى روح هذا المستبق ووالدينا ووالديكم وأمتنا وأمتكم وأمت المسلمين جميع إن الله هو الحمد لله وجاته دار المرحوم Bapak Haji Sukamsi bin Kromodirjo wa ila walidina walidikum wa muwatina wa yaghfir lahum warhamhum idhi darajatihim fil jannati wa syahum birrahmah wal maghfirah wa yidu alaina min barakatihim wa surarihim wa anwarihim wa ulumihim al-fatihah wa adadihim wa tiyatini wa dunya wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وجنوده وأنصاره والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان. أما بعد لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين آمين يا رب العالمين. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan nikmat taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala pada kita, kembali kita hadir dalam majlis ini yang mudah-mudahan Allah memberikan kita semua limpahan barakah dan rahmatnya, dan semoga kita semua diberikan panjang umur dalam sehat wal afiah, dan Allah karuniakan pada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, pada kesempatan taklim malam ini kita tidak dulu membaca atau membahas daripada kitab kita Risalatul Muawanah, namun kita akan membahas pada kesempatan yang mulia ini hal yang berkaitan dengan bulan Zulhijjah, khususnya 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah, dan juga kita akan membahas
tentang yang berkaitan dengan hari raya Idul Adha. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Qur'an, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Allah tegaskan dalam ayat tersebut, sungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah itu ada 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Allah menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan mulia. 4 bulan mulia, 4 bulan istimewa dari 12 bulan itu kita dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang 3 diantaranya datang dengan berurutan, yang satunya itu sendiri, yaitu bulan Zulqa'dah, bulan yang baru beberapa hari lalu kita lalui. Bulan kita saat ini yaitu bulan Zulhijjah, yang kedua. Yang ketiga bulan Muharram, yaitu setelah bulan Zulhijjah, awal bulan dalam tahun Hijriah. Ini 3 bulan yang datang berurutan, dan satu lagi dari 4 bulan mulia itu adalah bulan Rajab, 1 bulan sebelum bulan Sya'ban, atau bulan yang biasa di situ kita banyak memperingati Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perlu kita tahu, perlu kita ingat bahwa saat ini kita berada di bulan mulia, bulan Zulhijjah, yang merupakan salah satu dari Ashhurul Hurum. Kemudian di samping kita ada di bulan mulia, saat ini kita juga masih berada di 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah, yang 10 hari pertama ini adalah juga merupakan 10 hari pertama dalam setiap bulan yang terbaik dari hari-hari yang lainnya. Dikatakan oleh ulama kita bahwa di dalam 1 tahun, di dalam 12 bulan itu ada 10 hari dalam setiap bulan yang mulia, yang istimewa, yang utama dibanding yang lainnya. Yang pertama, 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Yang kedua, 10 hari pertama dari bulan Muharram. Dan yang ketiga, 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal fajri walayalin ashr, di surat Al-Fajr. Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan menyebut makhluknya, kecuali itu makhluk adalah suatu yang istimewa, yang mulia, yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini Allah kasam, Allah bersumpah dengan menyebut 2. Pertama, wal fajri, dan demi fajar. Yang kedua, walayalin ashrin, dan demi 10 malam. Para ahli tafsir berbeda pendapat dalam menafsirkan 2 ayat ini. Apa yang dimaksud dengan fajar dan apa yang dimaksud dengan 10 malam? Sedikitnya dalam tiap ayat itu ada
tiga pendapat dari ulama tafsir. Pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-fajr dalam ayat itu adalah fajar setiap hari, tidak terkhusus tertentu di tanggal-tanggal khusus. Wal fajar, pokoknya setiap waktu subuh, enggak tertentu di waktu khusus. Itu pendapat pertama. Yang pendapat ini dipilih, dikuatkan oleh Imam As-Suyuti. Pendapat yang kedua, wal fajri, yang dimaksud waktu fajar dalam ayat itu khusus untuk fajar di hari pertama dari bulan Muharram. Karena itu fajar hari pertama setahun mulainya di tanggal 1 Muharram, maka fajar yang dimaksud itu adalah fajar tanggal 1 Muharram. Pendapat yang kedua, pendapat yang ketiga, ya, di ayat ini ada 4 pendapat, bukan 3. Yang dimaksud wal fajri dalam ayat itu yaitu fajar pertama di bulan Zulhijjah, fajar tanggal 1 Zulhijjah. Ini mengatakan karena setelah itu disebut walayalin asyar, ya, 10 hari, 10 harinya yang dimaksud 10 hari dari bulan Zulhijjah. Maka fajar yang dimaksud fajar pertama dari bulan Zulhijjah, tanggal 1 kemarin. Ada pendapat yang keempat, maka dikatakan dalam kitab Kanzun Najah was Surur, pendapat yang keempat ini qaulul aktsar, pendapat kebanyakan dari ulama, yaitu yang dimaksud fajar, waktu fajar dalam ayat tersebut adalah fajar di hari Arafah atau tanggal 9 Zulhijjah. Ya, jadi makna wal fajri itu ada 4 qaul, 4 pendapat. Pertama, fajar setiap hari. Yang kedua, fajar awal bulan Muharram. Yang ketiga, fajar awal bulan Zulhijjah. Yang keempat, fajar di hari Arafah. Kemudian dilanjutkan firman Allah dengan qasamnya walayalin asyr, dan 10 malam. Apa yang dimaksud dengan 10 malam? Di sini juga ada 3 pendapat dari ahli tafsir, dan dikatakan pendapat terbanyak tafsir daripada 10 malam di ayat tersebut dan yang masyhur adalah 10 malam pertama dari bulan Zulhijjah, yaitu 10 malam yang saat ini kita ada di dalamnya. Nah, ketika kita tahu saat ini kita berada di bulan mulia, di waktu mulia, maka sudah seharusnya seyogyanya kita gunakan, manfaatkan waktu-waktu mulia ini untuk banyak kita berbuat taat ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di 10 malam dari pertama dari bulan Zulhijjah ini, samping 10 harinya ini mulia, di dalamnya ada hari-hari yang istimewa lagi. Nanti di 8 Zulhijjah ada hari yang disebut dengan hari Tarwiyah. 9 Zulhijjahnya ada hari Arafah. 10 Zulhijjahnya hari raya Idul Adha, yang mana itu secara khusus hari-hari yang istimewa lagi. Bahkan banyak ulama mengatakan hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah itu adalah merupakan hari termulia, hari terbaik dalam 1 tahun. Makanya 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah ini dikatakan merupakan 10 hari
pertama paling utama dari yang lainnya. Samping itu dikuatkan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau mengatakan, "Ma min ayyamin afdalu indallahi min ashri dzulhijjah wala layalin afdalu min layalihinna." Tidak ada hari-hari yang lebih mulia di sisi Allah lebih dari 10 hari dari bulan Dzulhijjah, dan tiada malam-malam yang mulia di sisi Allah lebih daripada mulianya 10 malam pertama dari bulan Dzulhijjah. Maka banyak daripada ulama mengatakan bahwa 10 malam pertama dari bulan Dzulhijjah itu adalah yang dimaksud dalam firman Allah di surat Al-Fajr, walayalin ashr. Pendapat yang kedua yaitu 10 malam pertama dari bulan Muharram, itu bulan depan ya. Jadi ada ulama yang mengatakan walayalin ashr itu dari tanggal 1 sampai 10 Muharram, karena Sabtunya itu adalah merupakan awal sanah, awal permulaan tahun kita. Dan di 10 hari pertama bulan Muharram itu juga ada hari mulia, hari yang sangat disunnahkan kita di situ juga untuk berpuasa, yang fadilah puasanya juga besar, yaitu hari Tasu'a dan khususnya lagi hari Asyura. Tasu'a itu sebutan untuk tanggal 9 Muharram, Asyura itu tanggal 10 Muharram. Pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga yaitu 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan. Ya, ini 10 malam yang tadi di awal saya sebutkan adalah 3 pendapat dalam penafsiran walayalin ashr. Jadi 10 hari terakhir, 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, karena memang biasanya di malam-malam tersebut terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Nah, ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, setelah kita tahu bahwa saat ini kita berada di bulan yang mulia, di hari-hari yang mulia, maka hendaknya kita tingkatkan, kita perbanyak lagi amalan-amalan mulia, ibadah-ibadah kita, taat-taat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min ayyamin afdalu indallah walal amalu fihinna ahabbu ilallahi ta'ala min hadhil ayyam ayyamul ashr." Tidak ada hari-hari yang lebih mulia di sisi Allah, dan tidak ada amalan perbuatan di dalam yang lebih dicinta oleh Allah lebih daripada di hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Kemudian apa kata Nabi? Fa'aksiru fihinna minat tahlil wat takbir fa innaha ayyamu tahlilin wa takbirin wa zikrillahi azza wa jal. Maka perbanyaklah di hari-hari itu zikir tahlil, zikir takbir. Sesungguhnya 10 hari pertama dari Dzulhijjah adalah merupakan hari-hari banyak kita membaca tahlil, hari yang dianjurkan kita untuk memperbanyak takbir dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di antara zikir yang dianjurkan untuk kita perbanyak, untuk kita baca di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini, al-baqiyatus shalihat, yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Setidaknya mulai dari awal Dzulhijjah kemarin sampai nanti hari raya kurban, sampai selesai waktunya,
Setiap kali kita melihat hewan kurban, kita disunnahkan untuk bertakbir. Ya, minimal kita baca Allahu Akbar, atau untuk membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setiap kali kita melihat hewan korban, walaupun bukan hewan korban punya kita, ya, tapi yang jelas dia hewan yang akan dikurbankan, yang udah laku. Kalau yang belum laku belum, ya, hewan korban berarti hewan yang udah laku. Ya, disunahin tuh kita untuk takbir. Ya, disunahin kita untuk memperbanyak zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi katakan di 10 hari pertama, wa inna siyama yaumin fiha ya'dilu bi siyamis sanah. Dan sesungguhnya puasa 1 hari di hari-hari tersebut itu sebanding dengan puasa 1 tahun di hari lainnya. Masya Allah, ya, pahala puasa kita di hari-hari ini seperti kita puasa 1 tahun. Wal amal fihinna, dan beramal baik di hari-hari itu yudha'afu bi 700, itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 700 kali lipat. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman. Jadi kita sebagai mukmin harus betul-betul memanfaatkan dan mempergunakan waktu-waktu mulia ini untuk kita menggapai sebanyak-banyaknya pahala, fadilah, anugerah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Ya, jangan sampai kita kelak di akhirat menjadi umat, jadi orang yang paling merugi. Ya, kita udah Allah takdirkan sebagai umat Nabi Muhammad yang banyak Allah berikan kemudahan, kemuliaan kepada kita, namun sayang sejuta sayang kita tidak gunakan, kita tidak manfaatkan keutamaan, keistimewaan yang Allah berikan kepada kita semua. Jadi di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini, di samping kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir, ibadah yang sangat ditekankan, disunnahkan adalah kita menjalankan puasa sunnah. Nah, jadi kalau antum bisa melaksanakan puasa sunnah, kalau dari kemarin belum menjalankannya, mau mulai besok pun juga nggak apa-apa. Ya, yang paling afdalnya apa? Dari tanggal 1 kemarin. Tapi bukan sampai tanggal 10, 1 sampai tanggal 9. Kenapa tanggal 10-nya nggak usah puasa? Karena itu hari lebaran, hari diharamkan kita puasa. Kan hari yang diharamkan kita puasa apa? Saat hari raya, baik Idul Fitri ataupun itu Idul Adha. Juga termasuk 3 hari tasyriknya, 11, 12, 13 Zulhijjah. Itu juga merupakan hari diharamkan, dilarang kita untuk puasa. Jadi puasa di bulan Dzulhijjah yang terafdal itu kita puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Di bawahnya itu dari tanggal 2 sampai tanggal 9. Di bawahnya itu dari tanggal 3 sampai tanggal 9. Dan seterusnya. Besok kita udah di tanggal berapa? 5 apa 6 besok? 9-nya kan hari Minggu, 8 Sabtu, 7 Jumat, 6 Kamis. Berarti besok tanggal 5, ya. Ya udah, kalau seandainya dari kemarin belum start, belum mulai puasa, mulai besok tanggal 5 puasa. Atau kalau nggak besok belum mulai juga, mulai dari hari Kamis. Ya, ambil tuh puasa Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Dapat 4 hari. Ya, tiap harinya berapa tahun tadi pahalanya? 1 tahun. Bahkan ada hadis lain yang menjelaskan puasa di bulan mulia, Kamis, Jumat, Sabtu itu ada pahala fadilah sendiri 700, bahkan di riwayat 900 tahun. Itu baiknya Allah. Ya. Ini hadis adalah merupakan targhib buat kita semua. Kita amalin. Nggak usah pakai masa iya puasa 3 hari pahalanya 900 tahun. Lu dikasih enak protes.
nggak dikasih enak protes, maunya apa? Ya. Itu hadis disebut oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, dan juga dikutip oleh Imam Qudsi dalam kitabnya Kanzun Najah wa Surur, atau Imam Qadas dalam kitabnya Kanzun Najah wa Surur. Dapat tuh Kamis, Jumat, Sabtu. Tambah lagi kita puasa hari Minggunya, hari Arafah. Puasa Arafah kafarah buat 2 tahun. Ngapus dosa buat tahun yang lalu, setahun, dan tahun yang akan datang satu tahun. Minimalnya kalau nggak mau banyak puasa, males puasa, jangan sampai ditinggal puasa tarwiyah dan Arafahnya. Kalau nggak juga jangan sampai dah puasa Arafahnya ditinggal. Ya, minimalnya satu hari. Ya, itu lebih baik daripada yang sama sekali nggak puasa. Nah, antum ajarin keluarga antum, anak-anak antum untuk terbiasa nih menjalankan puasa-puasa sunnah. Jadi jangan cuma kita kenal puasa di bulan Ramadan aja. Ya, kalau memang pas di hari Kamis besok, niatin puasa sunnah Dzulhijjah, niatin juga puasa sunnah hari Kamis. Kalau antum masih punya banyak utang qadha di masa lalu, ya kadang kan ada yang pernah dulu masa jahiliyah, ya waktu masih muda dulu, emang sekarang udah tua, masih muda juga ya. Ya mungkin dulu belum rajin taklim, ya belum rajin kegiatan-kegiatan seperti ini, masih jarang sholat, jarang puasa, suka ninggalin puasa. Sekarang alhamdulillah Allah kasih taufik, Allah kasih hidayah, kita bisa menjadi umat Islam yang lebih baik lagi, bisa menjalankan kewajiban-kewajiban. Tapi kewajiban yang lalu jangan lupa. Kata Nabi apa? Dainullah haqqu bil qada. Utang kepada Allah itu lebih berhak, lebih wajib untuk diqadha. Kalau ada qadha puasa wajib Ramadan berapa tahun silam pernah ditinggalin, tinggal dihitung berapa pernah ninggalin puasanya, segitu banyak juga wajib diqadhanya. Ya, Beb, saya punya utang mungkin ada kali 100 puasa, itu gimana? Ya lu bayar, kenapa nanya gua? Iya. Berapa Beb bayarnya? Ada diskon nggak? Kalau ada diskon, ya 100 ya bayar 100. Nah, nanti ada kewajiban lagi tuh. Kalau udah menunda sampai setahun kan ada kewajiban bayar fidyah. Seharinya satu mud. Fidyahnya gampang deh, urusan beras 1 hari 1 mud. Yang penting beresin dulu nih puasanya. Udah 100 hari banyak, gimana ya? Nah, maka dari itu ya kesempatan ini digunakan. Kalau non-stop kodok 100 hari kelihatannya susah, sulit. Nah, udah dicicilin daripada nggak sama sekali. Ya, kadang masih banyak kodok puasa Senin Kemis rajin. Ya itu salah. Puasa Senin Kemis cuma diniatin puasa sunnah doang, nggak diniatin kodok. Kalau antum udah biasa puasa Senin Kemis, masih banyak kodok, niatin puasa Senin Kamis, itu kodok Ramadan. Saya niat kodok wajib puasa Ramadan dan puasa sunnah Senin atau puasa sunnah Kamis. Besok saya niat kodok Ramadan, puasa sunnah Dzulhijjah dan puasa sunnah di hari Kamis. Puasa 3 in 1 tuh. Ya, enak ngaji di sini, gua ajarin yang 3 in 1 semua. Ya, tapi juga ini semua atas dasar pendapat ulama, bukan fatwa saya. Ya, semua ada rujukannya, keterangannya di dalam kitab. Ya, jangan sampai kita fokus dengan yang sunnah, kita melupakan wajib. Nah, ini bahaya. Ya, kadang syaitan begitu, mau mencelakakan kita, nggak selalu kita didorong untuk berbuat dosa. Ya, tapi kadang kita didorongnya untuk yang baik. Tapi ternyata yang lebih penting, yang lebih wajib, itu kita dilupakan. Kayak tadi itu, utang kodok Ramadannya banyak, dia kagak kodok, tapi rajin puasa Senin Kemisnya, puasa Arafahnya. Dia lakuin itu dengan merasa itu adalah baik, benar, mengharapkan pahala. Ya betul, pahala. Cuma sayang sejuta sayang kalau nggak ada ilmu, akhirnya salah kaprah. Ada yang lebih wajib, yang lebih penting, itu dia lupakan. Nah, itu setan senang. Dipikirnya dia udah sesuai syariat, udah betul, tapi ternyata ada kewajiban yang dia lupakan. Ya, jadi kita masih ada nih kesempatan untuk melakukan puasa-puasa sunnah. Ya, pesan saya kalau bisa ya jangan sampai tarwiyah dan Arafah atau seminimalnya Arafah, jangan sampai enggak dilakukan puasa sunnahnya.
Dan kalau memang ada wajib, niatin qadha wajib. Puasa Arafah kan tanggal 9 Zulhijjah. Iya. Nah, orang haji kan wukuf Arafahnya itu kan bukan hari Minggu. Yang lagi haji ini tahun ini wukuf Arafahnya hari apa mereka? Hari Sabtu kan? Karena di sana lebarannya hari apa? Minggu. Kalau kita lebaran hari apa? Hari Senin, ya. Di sana ya hukumnya sana, sini hukumnya sini, ya. Kita negerinya beda, pemerintahannya beda, kita punya matlak juga beda. Waktu terbit, waktu terbenam mataharinya juga beda. Maka sudah merupakan satu hal yang wajar kalau ada perbedaan dalam hitungan masuknya awal bulan di setiap bulan Hijriah. Ya, karena ketentuan menentukan awal bulan dalam Hijriah itu antara salah satu dari dua, dilihatnya hilal atau disempurnakan bulan sebelumnya itu 30 hari. Ini urusan melihat hilal bukan dalam urusan Ramadan doang, bukan urusan lebaran di Syawal aja, tapi setiap bulan, ya. Kita nggak pernah ru'yah hilal di setiap bulannya, giliran ada Ramadan kita mau paling berisik bahas masalah hilal. Kita mau paling ramai membahas tentang hilal. Ya, kalau emang kita mau berpendapat menentukan tentang hilal, tentang awal bulan, setidaknya dalam satu tahun kita harus memantau terus. Dan itu yang dilakukan oleh pemerintah kita dan orang-orang yang melakukan ru'yatul hilal. Orang-orang melakukan ru'yatul hilal itu bukan cuma di tanggal atau di bulan-bulan tertentu aja. Gimana dia mau ru'yah hilal kalau bulan sebelumnya aja awalnya dia nggak tahu, nggak bisa. Ala kulli hal, di Indonesia kemarin pemerintah kita udah melakukan sidang isbat yang akhirnya ditetapkan 1 Zulhijjah yang nanti jatuhnya buat lebaran kita 10 Zulhijjahnya tuh hari Senin besok. Beda 1 hari dengan yang ada di Saudi atau Mekah Madinah. Ya, kalau Mekah Madinah mereka kalau nggak salah kita 1 Zulhijjah kemarin hari Sabtu ya. Di Madinah atau di Saudi kalau nggak salah hari Jumat, ya, kalau nggak salah nih. Pokoknya beda sehari. Ya ala kulli hal itu suatu yang wajar. Kayak seperti di sana udah puasa, di sini belum kadang, ya kan? Atau di sana udah lebaran, di sini juga belum. Kadang juga bisa bareng. Ya itu udah qadar Allah. Ya kita menjalankan semuanya sesuai lahirnya. Nggak bisa, wah di Saudi udah tanggal 1 berarti kita ikut sana. Nggak bisa seperti itu. Karena apa? Kita memang sudah punya waktu berbeda. Di sini kita udah masuk waktu Isya. Di sana udah Isya belum? Orang sono mau sholat Isya boleh nggak? Kenapa kok mau sholat Isya? Indonesia udah Isya soalnya. Begitu juga sebaliknya. Kita punya waktu yang berbeda. Dan nggak usah itu kita ramaikan, kita perdebatkan keahlian dalam bab itu. Ya, makanya kalau seandainya kita nggak ngerti, nggak paham, udah skut, diem, lebih aman. Ikutin guru, ikutin ulama, ikutin apa keputusan pemerintah yang ada. Nah kalau seandainya besok kita tanggal 9 Zulhijjahnya, berarti jatuhnya hari Minggu. Berarti kita kan hari Arafah. Padahal yang wukuf di Arafah itu hari Sabtu. Nah ini bakal rame lagi nanti nih. Berarti ada yang bilang aja nggak boleh tuh hari Minggu puasa. Kenapa? Karena udah lebaran, orang wukufnya itu hari Sabtu. Itu yang di sono. Ya, lu kalau mau lebaran di sono, mau wukuf di sono. Ini kita lagi di mari nih, lagi di Indonesia. Ya. Jadi kita tetap hari Arafahnya 9 Zulhijjahnya buat kita hari Minggu. Berarti kita puasa di hari raya dong. Hari raya gimana? Itu kan di Saudi lagi lebaran. Ya lu sono ke Saudi. Ya, kalau di Indonesia belum lebaran. Karena memang waktunya masuknya beda. Tapi kalau Anda ada yang kekeh mengikuti atau memang dia pakai hisab yang jatuh lebarannya sama dengan sana, itu haknya, keyakinan dan pendapatnya. Yang jelas jangan sampai kita mau berpendapat dan kita merasa benar sendiri, yang salah yang lain, atau sampai kita menyesatkan yang lain. Yang salah itu kalau seandainya kita berpendapat dengan kemauan kita sendiri, nggak didasari dengan ilmu, atau kita nggak merujuk dengan pendapat
ulama. Ya kalau sekarang kita lihat mayoritas masyarakat Indonesia ikut apa yang ditetapkan oleh pemerintah, dan pemerintah menetapkan itu dengan sidang isbat yang di dalamnya juga banyak pakar ahli dalam permasalahan ini. Kalau kita bukan ahlinya, bukan pakar, ya nggak usah kita ikut-ikutan komentar. Kalau seandainya ada yang mau menentang, menjawab, dia punya argumen, urusan dia, haknya dia. Kita yang awam, kita ikut aja, lebih aman. Kalau seandainya salah atau benar, kita ikut. Yang berpendapat udah yang tanggung jawab. Ya, insya Allah nggak saja pemerintah nggak mau gue sama Arab, kita beda sekarang. Pakai pendapat begitu nggak mungkin, insya Allah. Ya, semuanya penetapan dengan ilmiah, dengan sesuai aturan syarat yang ada. Kalau sengaja diselewengkan, sebenarnya harusnya bareng. Cuma gara-gara sentimen, kan sekarang banyak nih yang sentimen sama Arab nih. Wah, jangan sama Arab deh, gak boleh sama, kita beda aja. Kalau andai begitu, cuma saya yakin nggak begitu, ya. Cuma sebagian golongan aja itu. Ya, kalau pemerintah kita insya Allah nggak ada begitu, apalagi NU kita nggak begitu. Ya, tapi kalau seandainya ada yang sentimen begitu sampai diselewengin dengan kita ikut, mereka sengaja menyalahkan, semua dia yang tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu. Udah paling aman apa? Udah ikut pemerintah dan ikut ulama. Ya, jadi hari Minggu tetap puasa. Jadi kalau seandainya nanti rame lagi, nih ada yang bilang boleh puasa, ada yang bilang nggak boleh puasa, yang bilang nggak boleh karena di Saudi udah Lebaran. Antum udah tahu jawabannya, tetap kita puasa karena di sini kita masih hitungannya 9 Zulhijjah. Ya, walaupun di sana wukufnya, Arafahnya di hari Sabtu, itu masuk waktunya awal Zulhijjah, memang kita sudah beda, masing-masing kita punya hukum sendiri. Dan ini semua udah dibahas oleh ulama kita dalam kitab-kitab fikihnya. Nah, kemudian samping kita menjalankan itu puasa-puasa sunnah, ya pokoknya intinya pesan saya, jangan sampai ada konflik, ribut, saling menjatuhkan, menyalahkan, menyesatkan ketika ada perbedaan nih dalam lebarannya. Kayak Idul Fitri, ya nanti Idul Adha, kalau ada yang lebaran hari Minggu, ya biarin. Kalau ada yang lebarannya hari Senin, biarin. Masing-masing mereka punya argumen dan dalil untuk melakukan itu. Yang repot kalau ada yang mau lebarannya hari Jumat, ya ada yang mau lebarannya hari Selasa. Nah itu yang ribet tuh, yang sampai 2-3 hari bedanya. Kadang ada aja tuh model gitu di kita tuh, kayak Idul Adha, kayak Idul Fitri kemarin kan, ya 4 hari, ada 4 macam lebaran sampai. Ya, beda kalau 1 hari doang itu wajar. Ini bisa ada 3, ada yang lebaran hari Sabtu, ada yang Minggu, ada yang Senin, ada yang nggak mau kalah duluan, Rebo dia mau lebarannya. Biar nggak macet kali mudiknya itu. Walhasil ya kalau itu nggak usah kita puyangin, udah. Pokoknya paling aman udah dalam urusan ini, tunggu sidang isbat keputusan dari pemerintah kita. Nah kemudian di antara sunnah yang harus kita hidupkan, kita jalankan, perihal takbir. Karena kita sekarang lebarannya Idul Adha, takbirannya ada 2 macam. Ya ini tiap tahun saya ulang, karena kadang namanya setahun sekali suka kita kelupaan. Ya kalau di Idul Fitri takbirnya cuma 1, takbir mursal aja namanya. Kalau di Idul Adha ada 2, ada takbir mursal, ada takbir muqayyad. Apa itu takbir mursal? Takbir mursal itu takbir yang mutlak, yang non-stop disunahin kapan aja. Itu namanya takbir mursal. Kalau takbir muqayyad itu takbir yang terikat dengan sesuatu. Nah, di sini takbir ini terikatnya dengan apa? Dengan sholat. Artinya apa? Kita disunahkan takbiran hanya setiap habis pelaksanaan sholat. Ingat, mau sholat itu sholat fardu ataupun sholat sunnah, mau berjamaah atau sendiri di masjid ataupun di rumah, kalau sudah masuk waktu takbir muqayyad, setelah sholat kita disunahkan takbiran. Nah, takbir muqayyad ini di Idul Fitri nggak ada, adanya di Idul Adha. Kapan masuk waktu takbir muqayyad dan kapan masuk waktu takbir mursal dan kapan keluarnya?
takbir muqayyad waktunya masuk itu di subuh hari Arafah. Jadi kalau hari Arafah kita tanggal 9 Zulhijjah kita besok hari Minggu, habis sholat subuh, semua kita setelah habis sholat subuh, dan setelah itu setiap kali habis sholat kita disunahkan takbiran. Ya, satu paket takbiran itu kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita ulang 3 kali, habis itu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, dan seterusnya sampai akhir takbir. Itu mulai subuh hari Arafah. Ya, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, langsung imam mimpin takbir dan juga makmumnya ikut membaca. Kalau berjamaah, kalau lagi sholat sendiri kita takbiran sendiri. Ya, kalau kita semua belajar, kita semuanya ngaji, andai kata pakai speaker luar, orang pada dengar subuh hari Arafah kita udah takbiran, insya Allah orang pada ngeh, tahu, nggak bingung. Yang repot yang kagak ngaji. Ya, besok Minggu habis subuh pada takbiran. Tuh yang kagak ngaji bisa ngomong, ya Ustadz ngigo masih subuh udah takbiran dia. Nah, sekarang kan banyak orang begitu. Beraninya lebih gede daripada ilmunya. Ilmunya kagak ada, pahamnya kagak ada. Cuma berani berpendapatnya hebat dia. Komentar. Wah, komentator semakin kesini, masya Allah. Ya karena semua orang bisa komen di mana aja sekarang. Subuh-subuh udah takbir, ngigo tuh Ustadz tuh kali ya. Kalau enggak, wah nih Ustadz sesat nih, nggak jelas, nggak ikut apa yang dijelasin sama Habib. Orang lebarannya nanti kalau kita di hari Senin, dia ikut Saudi nih kayaknya, gini hari udah lebaran. Nah, hati-hati. Tuh PA juga tuh salah dengerin tuh orang kalau begitu. Ya. Jadi mulai subuh besok, ya Masjid Al Husna nanti Ustadz Muhajir, ya santri-santri habis sholat subuh semua takbiran. Ya, di situ nanti melaksanakan salat sunnah duha, masing-masing pada salat sunnah duha, habis duha takbiran. Masuk zuhur, habis qabliyah zuhur, sunnah takbir. Habis salat zuhur, takbir. Habis salat ba'diyah zuhur, takbir. Pokoknya setiap habis salat, mau fardu mau sunnah, atau habis salat jenazah takbir. Ya, pokoknya setiap habis salat, mau sendiri mau berjamaah di rumah di masjid, takbir. Nah, ketika masuk waktu maghrib, tanggal 9 Zulhijjah, maghrib berarti kan malam 10 Zulhijjah, malam hari raya Idul Adha. Saat itu masuk waktu takbir mursal. Jadi sunnahnya bukan kalau habis sholat aja, tapi non-stop tuh kita disunahin takbiran. Sampai kapan? Sampai pelaksanaan sholat Idul Adha. Semalam suntuk, malam Idul Adha kita disunahkan takbiran. Bukan cuma habis sholat aja. Nah itu yang namanya takbir mursal. Nah ketika kita sudah selesai pelaksanaan sholat Idul Adha, selesai juga waktu takbir mursal. Tapi habis sholat Idul Adha, Assalamualaikum, sunnah kita takbir masih. Takbir apa? Takbir muqayyad. Nah, setelah itu setiap habis sholat kita masih disunahkan untuk takbir sampai kapan? Hari terakhir dari hari tasyrik, yaitu tanggal 13 Zulhijjah. Ada yang mengatakan sampai maghrib tanggal 13 Zulhijjah, ada yang mengatakan terakhir itu dengan pelaksanaan sholat asar tanggal 19 Zulhijjah. Jadi tanggal 13 Zulhijjah habis sholat asar takbir, udah masuk waktu maghrib udah nggak ada takbir lagi. Jadi takbir muqayyad masuknya awalan, keluarnya juga terakhiran. Kalau takbir mursal dia masuk ke belakangan, keluarnya juga duluan. Makanya beda kalau kita habis sholat Idul Fitri sama habis sholat Idul Adha. Kalau habis sholat Idul Fitri, habis Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, nggak ada takbir lagi udah. Ya, tapi kalau habis sholat Idul Adha, setelah salam dari sholat, senyang takbir. Itu takbir muqayyad. Tapi takbirnya nggak usah terlalu lama, nggak usah terlalu banyak
nadain ya, karena biar tidak jauh jarak antara sholat dan khutbah ya kan. Sunnahnya mualah antara sholat dan khutbah. Jadi bareng-bareng takbirnya, langsung habis sholat Allahu Akbar, gak usah bergantian. Kalau bergantian nanti space-nya terlalu lama antara sholat dan khatibnya atau dengan khutbahnya ya. Jadi kalau habis Idul Adha, habis sholat ada sunnah takbir, yaitu takbir muqayyad. Habis Idul Fitri nggak disunahkan takbir lagi setelah sholat, karena selesai sudah waktu takbir mursal dan tidak ada takbir muqayyadnya. Nah, setelah kita melaksanakan sholat Idul Adha ya, seperti sebagaimana kita sama tahu, kita disunahkan untuk menjalankan udhiyah, yaitu sunnah kurban. Nah, sebelum kurban ada salat sunnah Idul Adha. Nah, salat sunnah Idul Adha ini adalah merupakan salat sunnah yang paling afdal, salat sunnah yang keutamaannya nomor 1 dari semua salat-salat sunnah yang ada ya. Satu, karena dia juga masuk kategori salat sunnah yang disunnahkan berjamaah, dan salat sunnah yang Allah tegaskan, perintahkan langsung dalam Al-Quran, dalam surat Al-Kautsar, fasalli li rabbika wanhar. Para mufassir mengatakan fasalli, lakukanlah salat. Itu salat yang dimaksud adalah salat Idul Adha. Jadi kalau bicara afdal mana, salat Idul Fitri sama Idul Adha. Idul Adha lebih afdal daripada salat Idul Fitri. Tapi di kita ya, kalau bicara favorit nih, lebih favoritan mana, Idul Adha sama Idul Fitri? Nah, semangatan salat Idul Adha apa Idul Fitri? Idul Fitri. Wow, kalau Idul Fitri semuanya serba baru. Iya. Kadang Idul Adha serba bau bajunya. Malam habis jaga kambing, salat Idul Adha masih pakai baju itu juga. Idul Adha dan Idul Akbar, hari raya besar, sama sebagaimana kita disunahkan di Idul Fitri, yang bersih, pakai pakaian baru, yang rapi, yang bagus. Idul Adha lebih disunahkan lagi kita untuk demikian ya. Jadi jangan giliran Idul Adha nggak pakai baju baru. Kemana? Kenapa? Yang lebaran kemarin aja masih bagus, giliran buat sholat tuh ya, giliran mau kondangan ya, minggu kemarin baju baru, mau kondangan lagi nih minggu ini beli baru. Kenapa? Masa sama yang kemarin tuh. Buat lempengan dunia kita perhatiannya begitu, tapi giliran buat ibadah, masya Allah ya, nggak ada kita girohnya untuk tampil rapi, untuk tampil lebih, untuk tampil yang bersih. Kadang gamis udah 10 tahun itu aja ya, gamis keluar lebaran doang ya, lebaran pakai gamis, simpen lagi pakai ton ya, nggak apa-apa, bukannya dosa. Cuma giliran buat ibadah kita irit banget sama baju ya, tapi giliran buat yang lain bajunya masya Allah. Coba antum lihat di lemari antum, mana banyakan baju koko, gamis sama baju-baju yang lainnya. Yang lainnya lebih banyak ya, punya celana 2 lusin ya, sarung 3 biji. Iya, ya kan? Celananya macam-macam, kemejanya macam-macam, kaos seadanya. Koko itu aja dari putih sama krem. Iya, baju koko dari putih sampai krem kadang bajunya. Iya, peci dari bulat sampai kotak. Masya Allah. Sarung BHS sampai tinggal BH doang, S-nya hilang. Yang udah lama lagi tinggal S-nya aja, BH-nya hilang. Lu jangan jorok pikirannya. Gue baru nyambung, gue nggak sengaja tuh ngomong. Iya, masya Allah. Tapi giliran baju yang lain seabrek-abrek macam-macam. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, kadang giroh kita buat agama ini nggak ada. Ya, nih hari raya Idul Adha itu adalah Idul Akbar, hari raya besar. Ya, kalau anda melihat di Saudi sana Idul Fitri sama Idul Adha, lebih ramean Idul Adha. Ya, girohnya, senangnya, bahagianya, euforianya lebih daripada Idul Fitri. Kalau di kita yang rame lebaran Idul Fitri, bukan Idul Adha-nya. Idul Adha lagi pada jadi panitia korban, ramenya malam pada nyate.
Nah, sholat Idul Adha pelaksanaannya kan sama sholat Idul Fitri ya, 2 rakaat dengan sunnah takbir di rakaat pertama 7 kali, 5 kali, yaitu takbir sebelum Fatihah, setelah doa istiftah, yaitu takbir sunnah. Andai imam kelupaan, tetap sholat Idul Adhanya sah. Ya, makanya kan udah biasa kalau mau pelaksanakan sholat Id diumumin, diingetin. Ya namanya setahun sekali 2 kali. Ya, sholat yang tiap hari aja zuhur suka lupa, udah 3 sampai 4. Ya, isya aja suka lupa, apalagi nih setahun 2 kali. Ya. Ada yang cuma setahun ikutnya sekali, Idul Fitri doang, giliran Idul Adha gua nggak ada. Kalau Idul Adha kurang resep, lu tebus resep sono biar sehat itu. Iya, sholat kurang resep. Nah, maka diingetin, rakaat pertama, rakaat kedua, takbirnya sekian. Andai kata kelupaan nih imam, habis Allahu Akbar langsung aja tuh Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makmum yang di belakang nggak usah berisik tambah Subhanallah, Subhanallah. Nih imam kebingungan jadinya. Akhirnya dibalik lagi Allahu Akbar. Mau ngebenerin malah grecokin jadinya. Nah, kalau udah lupa takbir, mulai baca Fatihah, berarti dia udah syuru' fil wajib, udah mulai membaca yang wajib. Kalau udah masuk ke yang wajib, nggak disunnahkan mundur untuk mengulang yang sunnah. Jadi kalau imam udah mulai baca Fatihah, udah nggak usah tambah, lanjutin aja. Nanti di rakaat keduanya bacanya 5 kali, 7 kali, atau 12 kali. Dirapel 12 apa 7 karena 7 belum dibaca, atau tetap 5? Tetap 5 ya. Jadi rakaat keduanya ini Ustaz kalau lupa di rakaat pertama baca 5. Jangan ya udah gua ntar di rakaat kedua Allahu Akbar, Allah sampai 12 kali. Ya Allah. Nah, kalau ada yang begitu repot tuh. Ya, jadi tetap 5. Nah, habis sholat Id kagak usah pakai rame. Ya, kadang kasihan kalau ada ustadz kelupaan, jadi omongan sekampung sampai tahun depan kagak kelar-kelar tuh. Nah, ustadznya nggak baca takbir tadi. Wah, parah tuh ustadz. Macem-macem. Ini yang komentar yang lagi numben sholat. Yang komentar yang lagi numben sholat. Iya, biasanya kagak pernah sholat dia. Sekalinya sholat dapat imam salah, girangnya minta ampun. Loh, kalau dia bahas mulu kan kesannya dia rajin banget ke masjid tuh. Imam tadi lupa. Wah Ustaz, jangan diundang dah Ustaz kayak begitu, lupa. Masya Allah. Ini salahnya bukan salah yang mengakibatkan kesesatan, membuat sholat kagak sah, sholatnya batal. Enggak. Ya emang rasanya kurang enak buat kita. Udah sholat setahun kali, takbirnya kok nggak ada. Ya, tapi bukan berarti itu yang harus dipermasalahkan. Toh imam juga bukan sengaja. Kecuali kalau ada imam, nanti saya sholat nggak pakai takbir, langsung aja. Gua ada jadwal sholat Id lagi di masjid lain. Nah, gebukin tuh yang begitu. Jangan digebukin. Gila aja kalau ada imam begitu. Itu ngaco baru. Iya, Masya Allah. Idul Adha, yang lain ngambil jadwal atuh di 3. Udah pokoknya nggak usah takbir ya, saya buru-buru. Langsung Fatihah, Al-Kausar kulhu, pindah lagi Al-Kausar kulhu, terakhir baru dia baca 7 takbir. Nah itu baru ngaco kalau begitu. Tapi insya Allah kagak ada ya. Tapi bisa aja ada kali ya. Nih kayak besok nih Lebaran, ada yang Minggu, ada yang Senin, ngambil jadwal 2. Beb, saya dapat jadwal hari Minggu khotib, Senin saya dapat jadwal lagi. Gimana? Saya ambil dua-duanya boleh nggak? Waduh, makanya Imam Syafi'i kalau hidup zaman sekarang bingung kayak matwanya nih. Ada aja masalah. Ya Allah. Lu kayak kagak punya jadwal, rakus banget sama jadwal khotib Id mau 2 juga adanya. Subhanallah. Ala kulli hal, ya kalau seandainya ada kelupaan begitu nggak usah diramein ya, tetap sholatnya sah. Nah yang ingin saya ingatkan juga, kalau
antum nggak sempat berjamaah di masjid karena kesiangan atau ketelatan di masjid, udah pelaksanaan sholat Idul Adhanya, gimana? Jangan terus antum nggak sholat. Sholat sendiri pun juga sah. Atau kalau memang ada jamaah, ya sholat sama siapa? Berdua. Lu telat juga ya, ayo kita sholat berdua. Udah sholat, nggak apa-apa. Jangan pakai ribut, ntar abis yang khotib siapa? Lu apa gua? Ya. Aduh, orang kan ada-ada aja ya. Ya udah, wah udah telat nih kita, gimana? Ya udah kita sholat sendiri. Terus siapa yang khotib? Lu. Gua nggak bisa, lu nggak bisa. Ya udah deh, nggak usah sholat aja deh. Nah, menang lagi setan tuh. Makanya gue kasih tahu nih, tipu-tipu daya setan ini bahaya, ya. Beda khutbah dalam sholat Id dengan khutbah dalam sholat Jumat. Kalau dalam sholat Jumat, khutbah itu syarat untuk sahnya sholat. Makanya adanya khutbah dulu baru sholat. Kalau khutbah dalam sholat Id itu takmilah, penyempurna. Makanya sholat dulu baru khutbahnya. Jadi kalau seandainya antum telat sholat, nggak ikut jamaah di masjid atau di mana pelaksanaan sholat Id, antum sholat walaupun sendiri boleh. Andai kata ada yang ketinggalan mau makmuman berjamaah berdua atau mau di rumah aja sama laki bini, boleh, sama anak-anak boleh. Masalah khutbah nggak masalah, kagak ada, ya. Tapi kalau seandainya antum nggak ke masjid, mau sholat di rumah sama anak-anak, besok kita sholat di rumah aja ya. Bapak lagi nggak enak nih, mau ke masjid, badan masih meriang, apa nggak kuat, ya udah sholat di rumah, ajak anak bini ya sholat berjamaah. Setelah itu bapaknya mau khutbah, ngasih nasihat, mau itu boleh gak? Boleh, nggak masalah. Atau perempuan-perempuan mau bikin jamaah sholat sendiri juga boleh, nggak masalah. Yang penting jangan sampai kita meninggalkan itu sholat sunnah yang paling afdol. Bisa berjamaah ya alhamdulillah. Nggak bisa berjamaah tetap lakukan walaupun munfarid. Nah, waktu sholat Idul Adha panjang tuh, dari pagi sampai zuhur. Nanti jam 10 pagi, jam 11 pagi masih adaan itu dalam pelaksanaan sholat Idul Adha. Nah, setelah kelar sholat Idul Adha, barulah di situ masuk waktu udhiyah. Ya, pembahasan udhiyah ini panjang lebar. Ya, dibahas dari segi hewannya, kemudian dari segi syarat hewannya, umurnya, ya, berapa ketentuan syarat-syaratnya. Ya, di sini insya Allah juga ini udah berkali-kali saya terangkan, saya jelaskan. Namun perhatikan ya, masalah-masalah yang tiap tahun terjadi itu jangan sampai kalau ada kesalahan terulang lagi. Yang pertama, kalau beli hewan kurban, perhatikan syaratnya. Di samping syaratnya harus hewan itu sehat, tidak berpenyakit yang merupakan penyakit itu bisa menyebabkan nggak sah untuk dikurban. Perhatikan juga dari segi umurnya. Ya, kalau unta kita nggak ada yang korban unta di sini. Ya, nggak usah bahas umurnya unta deh. Tapi banyak kita korban di sini ya kambing atau sapi. Ingat, kalau kambing itu terbagi dua macam. Ada yang disebut dha'n, ada yang disebut ma'is. Kalau dha'n itu kambing domba. Kambing domba ini syaratnya relatif lebih mudah karena dia cukup yang umurnya 1 tahun atau kurang dari 1 tahun, tapi dia sudah poel atau sudah kupak. Ya, kalau di kita bahasanya kupak, kalau di Jawa atau Madura disebutnya poel. Ya, kupak, dia gigi depannya sudah copot. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih tanda buat kita untuk mengetahui umur hewan itu melalui giginya. Ya, karena nggak ada kambing lahir dibikinin akte tuh, kagak ada. Sapi lahir dibikinin akte tuh kagak ada. Ya. Apalagi kalau musim hewan korban, orang belanja dari pasar ini pasar itu, orangnya beda-beda, dia nggak bisa nandain kapan lahirnya. Tapi bisa kita lihat dari tanda alami yang ada itu dari giginya. Nah, itu ahlinya, pakarnya, dia paham. Kalau seandainya umur sekian bulan udah poel apa belum, kalau umur setahun, umur 2 tahun, berapa tuh kupaknya, berapa giginya, dia kan copotnya dua-dua. Nah, itu orang yang bergelut dalam dunia itu dia pasti paham. Nah, kalau di domba itu umurnya 1 tahun atau 10 bulan, 8 bulan tapi udah kupak, itu boleh. Itu kalau kambing domba.
Tapi kalau mais, ya jenis kambing kacang atau kambing Jawa itu sebut, itu syarat minimalnya 2 tahun. Nggak cukup di bawah 2 tahun walaupun sudah kupak. Nah, karena kan banyak tuh kambing-kambing Jawa masih kecil-kecil banget, yang umurnya mungkin kurang dari 2 tahun, itu dijualin buat kurban. Nah itu kalau belum kupak atau walaupun sudah kupak belum 2 tahun, ya kita bicara dalam ketentuan apa yang ada dalam mazhab Syafi'i, itu tidak sah. Nah, makanya kalau seandainya budgetnya pas-pasan, mau beli kambing cuma punya duit 2 juta, 2,5 juta, yang aman beli apa ya? Kambing domba aja, karena syaratnya relatif lebih mudah, umur 1 tahun cukup. Antum kalau beli kambing Jawa harga segitu terlalu kecil, khawatir umurnya belum 2 tahun. Tapi kalau ada yang jual udah dipastikan umurnya 2 tahun, walaupun kecil ya gak masalah, yang penting udah memenuhi syarat. Kedua, sapi. Nah, sapi ini sama syaratnya kayak kambing kacang atau sama kambing Jawa tadi, minimal usia 2 tahun. Nah, saya beberapa tahun ini nyari tuh kalau lagi mau beli sapi, kita perhatikan tuh umurnya, kita cek satu-satu giginya tuh. Pokoknya yang jualan gak suruh bukain mulutnya. Nah, itu kalau udah umur 2 tahun, minimal tuh gigi 2 udah kupak, dan kupaknya bukan baru, ya. Karena di umur 1,5 tahun itu biasanya sapi juga udah kupak. Cuma antara baru dan lama itu ada perbedaannya. Biasanya yang 2-nya lagi udah renggang, udah mau kupak lagi. Kalau udah 4 yang copot, itu udah dipastikan insya Allah 2 tahun. Tapi kalau baru 2, bisa udah 2 tahun, bisa masih kurang sedikit. Maka dilihat tandanya nih, ini kupaknya baru apa udah lama, kelihatan. Ya, antara yang baru atau sudah lama. Kadang kita melihat sapi besar, ya kalau ngeliat jogrogannya mah udah mantep banget, ditimbang 500 kilo. Cuma kalau kita perhatiin, ternyata giginya masih belum kupak. Kita perhatiin lagi, telinganya aja kadang masih merah. Loh, antum kalau lihat sapi-sapi limusin, itu umur 1 tahun aja udah bisa 300, 400, 500 kilo. Ya, ngelihatnya gede, tapi kalau belum memenuhi syarat, nggak bisa. Ya, nanti punya anak umur 7 tahun, bongsor, badannya kayak anak SMP, itu daftarin ke SMP, bisa nggak? Biar kata kelihatannya, wah udah gede nih, potongannya nih anak udah kayak anak SMP. Pas dilihat lah umurnya masih 7 tahun, ya taruh di tempat SD, kagak cukup, nggak memenuhi syarat. Ya, jadi syarat umur ini nggak main-main. Makanya perhatiin di situ, jangan sampai kita kurban ternyata salah dalam pembelian hewan kurbannya. Apalagi kalau itu amanat. Ya kadang kan ada nih, nitip, Ustaz, Anda nitip nih buat beli sapi, Anda nitip nih buat beli kambing, atau kita bikin kolektif, kumpulin duit sekian, sarang sekian, patungan. Itu kalau kita beliin nggak memenuhi syarat, tanggung jawab nanti kita di hadapan Allah. Ya, orang nitip ama kita pengen kurban, kita beliin hewan yang tidak memenuhi syarat kurban. Ya, kalau begitu apa? Bukan daging keman kurban dia nggak dapat. Ya, padahal yang dia cari adalah keutamaan daripada udhiyah, keutamaan dari berkurban. Dan ingat, setiap hewan kurban yang kalau sudah kita potong, selagi itu bukan hewan kurban yang dinazarkan, ya, hewan kurban yang sunnah, itu semua boleh menikmati, mau orang kaya, mau orang miskin, bahkan yang kurbannya pun juga boleh menikmati dagingnya. Tapi wajib bagian dari hewan kurban itu harus ada yang sampai ke fakir miskin. Makanya saya arahkan ya untuk jaga biar aman, apalagi kalau seandainya ada beberapa ekor kambing, beberapa ekor sapi, jangan langsung ditandingin jadiin satu. Ya, setiap potong pisahin untuk kita pastikan bagian itu sampai ke fakir miskin. Sisanya mah bagian ke siapa aja boleh. Yang jelas juga harus kita ingat, daging kurban hanya halal boleh dibagikan untuk orang Islam. Ya, maaf non muslim nggak boleh menerima atau diberikan. Ya, mereka insya Allah nggak minta, ya. Cuma kadang dari kita yang ingin berbagi, ya, tapi ini urusannya ibadah, bukan bagi daging-daging biasa. Ya, makanya nggak bisa
itu kita berikan. Ini jamuan dari Allah buat kita orang-orang yang beriman. Ya maka hanya orang Islam aja yang boleh. Kalau seandainya ada yang mau bagi orang non muslim di luar Islam, beli daging di pasar, kasih dia dagingnya. Ya, jangan kita ngakalin pakai daging ibadah buat mereka. Ya, mereka nggak minta, mereka nggak nuntut. Cuma kadang ada iba perasaan kita untuk toleransi, untuk baik dalam bertetangga, saling menghormati. Itu langkah bagus, itu perasaan yang bagus. Tapi lakukan dengan cara yang bagus, dengan cara yang benar. Jangan kita ngakal ini pakai cara yang salah. Ya, jadi berikan dari daging di luar daripada daging hewan kurban. Nah, yang penting setiap hewan kurban yang dipotong itu sampai ke fakir miskin. Tapi kalau seandainya panitia dan nerima hewan kurban, dibilang sama yang punya hewan kurban, ini hewan kurban nazar saya nazar. Berarti kan itu wajib, itu nggak boleh diberikan kecuali hanya untuk fakir miskin. Selain fakir miskin tidak boleh diberikan daging hewan kurban tersebut. Berarti kalau udah ada yang nazarin, itu harus dipisahin tuh, jangan digabungin sama yang lain. Itu kalau digabungin sama yang lain repot nanti. Ya, kalau udah kecampur nanti repot. Karena kalau udah dinazarin, itu hanya fakir miskin aja yang boleh menerima daripada hewan kurban. Nah, mudah-mudahan ya kita semua diberikan rezeki, diberikan kemudahan oleh Allah untuk menjalankan sunnah berkurban ini. Tahun lalu berkurban, tahun ini ada rezekinya berkurban lagi. Kalau akikah seumur hidup sekali, tapi kurban kalau kita mampu setiap tahun kita disunnahkan. Nah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk menjalankan semua ibadah-ibadah tadi di bulan yang mulia ini, untuk kita banyak berzikir kepada Allah, lakukan puasanya dan juga sedekah serta kurbannya. Allah mudahkan kita, Allah berikan taufik hidayah kepada kita untuk itu semua. Amin ya rabbal alamin. Kita lebaran hari Senin, ya, Selasa 11 Zulhijjah, hari kedua. Malamnya mau taklim apa mau nyate? Kayaknya kalau malamnya taklim nggak ada yang datang nih. Ya, lagi pada sibuk nyate. Tadi saya bilang sama Ustadz Muhajir, kemungkinan ya malam Rebo besok libur. Ya, insya Allah malam Rebo besok kita libur dulu. Saya mah siap-siap aja. Cuma saya takut antumnya nggak siap. Udah kita nyate dulu deh ya, biar malam Rebo yang akan datang taklimnya lebih seger lagi, ya lebih semangat lagi. Ya mudah-mudahan semua sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah.